Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Diajak dong jadi menteri. Dan sosok seperti inilah ya yang disarankan oleh Rismon Sianipar, si manusia, aduh, sabar. Si manusia ini teman-teman untuk dijadikan menteri. Kalian bayangkan nggak teman-teman ya? Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Beberapa waktu yang belakangan ini teman-teman kita melihat bahwa menjadi cukup trending topik dalam pemberitaan tentang perpolitikan soal langkah Pak Prabowo melakukan reshuffle menteri-menterinya. Kita sudah membahas banyak soal itu. Akan tetapi, di video kali ini kita akan sedikit khusus membahas tentang bagaimana pernyataan dari kubu-kubu sebelah, bisa dikatakan kubu-kubu anak Aba ini teman-teman. Ya, lewat yang pertama dulu ya, pernyataan dari Rismon Sianipar di salah satu VT-nya. Dia mengatakan bahwa Rizik Syihab cocok untuk menjadi menteri. Menteri apa, Mon? Menteri agama kah? Mana ada orang intoleran itu mau menjadi menteri agama, di mana seorang menteri agama dia harus merangkul semua agama yang dipeluk oleh seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Rizik Syihab, orang yang berbeda paham dengan mereka, orang yang berbeda kepercayaan dengan mereka, itu bakal mereka musuhi. Dan coba kalian lihat atau pikirkan cara nalar berpikir seorang Rismon Sianipar ini. Ya, dia dalam melihat atau menilai seseorang yang cocok untuk diberikan kepercayaan untuk menjadi menteri. Rizik Syihab loh teman-teman ya. Luar biasa, seseorang yang dulu itu teriak-teriak penggal kepala pendeta-pendeta ya, seorang yang intoleran, seseorang troublemaker ya, yang dulu sempat viral kasus dengan Firza itu dan kemudian mau diproses hukum, lari, tidak bertanggung jawab ya, kemudian diajukanlah sama Rismon, baiknya Rizik Syihab menjadi menteri katanya. Luar biasa sosok Rismon ini ya. Kalian kebayangkan teman-teman bagaimana circle atau orang-orang yang sevisi, atau bukan sevisi ya, tapi orang-orang yang sejalan, sefrekuensi dengan Rismon ini. Kalian bayangkan, coba kita lihat dulu bagaimana pernyataan si Rismon ini teman-teman. Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Diajak dong jadi menteri. Ada komentar-komentar yang lucu. Mantap bos, jadikan menteri perlicikan. Nah teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa melihat kan, mulai terkuak nih, siapa sebenarnya di belakang Rismon ini. Siapa sebenarnya kelompok-kelompok di belakang Rismon? Sudah jelas-jelas ya. Ini kelompok-kelompok yang mungkin selama kepemimpinan Pak Jokowi mereka dipinggirkan, mereka dihantam habis-habisan oleh Pak Jokowi. Karena apa? Karena sifat mereka yang merasa mereka yang pantas memiliki NKRI, sedangkan orang-orang yang berbeda paham dengan mereka itu mereka kucilkan. Ya, mereka sebut kafir, mereka sebut ini dan itu, bahkan mereka seringkali itu melakukan sweeping di rumah-rumah makan kalau mereka lagi menjalankan ibadah teman-teman. Mereka lakukan sweeping, memaksa untuk tempat-tempat makan orang yang lagi mencari nafkah untuk tutup karena harus menghormati mereka. Kalian bayangkan nggak teman-teman? Dan sosok seperti inilah ya yang disarankan oleh Rismon Sianipar, si manusia, aduh, sabar. Si manusia ini teman-teman untuk dijadikan menteri. Kalian bayangkan nggak teman-teman ya? Dengar Pak Prabowo, apa yang dikatakan Rismon? Coba sekali lagi Pak kita dengar Pak. Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Diajak dong jadi menteri. Dia dengar Pak Prabowo, Habib Rizik diajak dong jadi menteri. Dia bisa membenahi Indonesia katanya. Bukan membenahi, menghancurkan. Ya, apa yang mau dibenahi? Apa yang akan dilakukan oleh Rizik? Ya, mengaktifkan kembali ormas mereka, ya, menghidupkan kembali kelompok-kelompok yang seperti preman berjubah agama itu, ya. Ya inilah. Jadi mulai ketahuan siapa di balik Rismon Sianipar ini ya. Rismon, ya, apa yang kau mau cari? Ya,
mulailah dia menyarankan kan kepada Pak Prabowo memanfaatkan momentum dengan adanya reshuffle. Diajukanlah nama oleh Rizmon Sianipar ini. Jadikanlah Rizik Syihab ini menjadi menteri. Ini yang dimaksud oleh Rizmon Sianipar, orang yang akan membenahi negeri. Ya, saya jadi nggak sabar melihat nih manusia ini, dia jadi tersangka teman-teman. Jadi nggak sabar jadinya ya. Di sisi yang lain teman-teman, ya di kelompok Refli Harun, mereka kan masih satu circle nih teman-teman ya. Di sisi yang lain ya, di sebuah podcastnya Refli Harun, ya memanfaatkan soal berita yang lagi populer terkait dengan apa namanya ini reshuffle menteri, podcast lah Refli Harun dengan mengajak salah satu politisi, dan kemudian di video tersebut bahkan di caption judul video yang mengatakan Anies dan Gatot Nurmantio masuk kabinet. Ya kalian kalau lihat judulnya ini teman-teman ya, di sini ini Anies dan Gatot Nurmantio masuk kabinet, ngeri kali ya. Dalam perbincangan mereka pun ya, mereka mengatakan cocoknya katanya itu Pak Prabowo harus merelakan hubungan perasaan dengan Pak Jokowi dengan cara dia memecat semua orang-orang yang berhubungan dengan Pak Jokowi. Dan kemudian apa? Melakukan reshuffle menteri dan mengangkat Anies Baswedan, Gatot Nurmantio masuk dalam kabinet menjadi menteri katanya teman-teman. Ih, keren kali ya. Ngarep jadi menteri. Jadi maksud mereka memberikan saran kepada Pak Prabowo, tinggalkan orang yang mendukung dia selama kampanye dan kemudian rangkul orang yang menghina dia habis-habisan ketika kampanye. Mau dapat apa ya? Inilah kebelet jadi menteri orang-orang ini. Jadi saya tuh langsung membayangkan dan langsung bersyukur teman-teman. Ya, bersyukur antara apa? Saya bersyukur banget Pak Prabowo dan Gibran yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Karena kalian bayangkan, coba kalau Anies yang terpilih, menteri-menterinya sudah bisa kita tebak. Menteri Agama, Rizik Syihab, ngeri, bencana. Ya, Menteri Agama Rizik. Kemudian siapa lagi? Menko Polhukam, Gatot Nurmantio. Bis, ya kita sudah tahu kan orang-orang mereka ya. Menteri Maritim dan Menteri Ekonomi atau Menteri Keuangan, Refli Harun. Kacau. Makanya ketika saya melihat ini, saya merasa bersyukur banget teman-teman ya. Bersyukur Prabowo Gibran yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalian bayangkan ya, mereka tuh nggak tahu malu teman-teman ya, teriak-teriak buat kelompok, buat sekretariat untuk menangkap Jokowi, maksulkan Gibran. Tapi dalam pembahasan mereka ingin masuk dalam kabinet ya. Mereka ingin menjadi orang-orang pilihan mereka, orang-orang yang mereka dukung itu menjadi menteri. Kalian bayangkan nggak teman-teman ya? Udah teriak-teriak memaksulkan wakil presiden yang terpilih hari ini, mau mereka untuk menjadi menteri, silakan ya. Jadi buahan Gibran, mau nggak kalian jilat ludah kalian sendiri? Ya, lucu banget ya teman-teman ya. Kebelet jadi menteri. Jangan-jangan Rizmon mau jadi wamen. Ya. Jadi nggak sabar untuk melihat Rizmon ini jadi tersangka teman-teman. Suruh jadi tersangka. Come on lah kepolisian, cepatlah. Jangan lambat-lambat lah. Umumkanlah siapa sebenarnya akan menjadi tersangka. Come on, kami sudah nggak sabar ya. Nah, kalian lihat ya. Bahkan untuk melawan Pak Jokowi sendirian, mereka membentuk sekretariat. 30 Agustus kemarin sudah dibentuk sekretariat bersama untuk mengagregasi kepentingan kita bersama, yaitu setidaknya dua hal. Satu, adili Jokowi. Sepakat nggak? Dua, maksulkan Gibran Raka Buming Raka. Sepakat? Nah, dua agenda itulah yang kami dorong. Bukan berarti kami tidak menghargai agenda lainnya. Kami sepakat juga. Tetapi dua agenda itu yang akan kita laksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 2 September 2025. Atas nama bangsa Indonesia kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Untuk melawan orang Solo dibentuk tim khusus. Ada sekretarisnya.
Udah pasti ada bendahara, udah pasti penyokong dananya mafia kelas kakap. Gak mungkin gak ada yang danai dan gaji mereka. Peace. Itu caption yang tertulis di sini teman-teman ya. Kalian bayangkan ya, penyakit hati manusia-manusia ini kepada Pak Jokowi sampai membentuk sekretariat bersama. Untuk tujuannya apa? Menangkap Jokowi dan memaksulkan Gibran. Kalian lihat, orang-orang ini sedemikian benci hati mereka kepada Pak Jokowi dan keluarganya, teman-teman. Ya, makanya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi kemarin bahwa ijazah palsu, tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi hari ini dan rencana untuk memaksulkan Gibran itu adalah satu paket. Tidak ada satu orang pun yang bisa memungkiri ini. Ini adalah paket yang sama, pesanan yang sama, ya, yang mereka lakukan sebagai satu tujuan untuk mendowngrade, untuk menghancurkan citra politik Pak Jokowi dan Gibran. Tapi satu hal yang mereka nggak sadar, bahwa semakin mereka serang keluarga Pak Jokowi, semakin mereka fitnah habis-habisan, semakin mereka tuduh yang tidak-tidak, semakin mereka menjadi dukungan. Semakin Jokowi dan Gibran itu terus menjadi perbincangan di Indonesia. Hanya Joko Widodo, presiden yang ketika sudah turun dari jabatannya, turun dari singgasananya, masih menjadi perbincangan hangat sampai detik ini. Karena apa? Karena mereka, thanks to them, ya, terima kasih buat kalian, ya, teruslah fitnah, teruslah hancurkan. Dengan begitu, nama Jokowi akan terus diperbincangkan di negeri ini, ya. Dan ketika apa yang mereka tuduhkan tidak terbukti, maka masyarakat semakin banjirlah dukungan kepada Pak Jokowi. Jadi apa yang mereka lakukan hari ini dengan tujuan untuk mendowngrade karir politik Pak Jokowi dan keluarganya sebenarnya adalah sebuah amunisi untuk Pak Jokowi dan Gibran untuk terus beranjak naik lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Makanya saya itu melihat Mas Gibran dalam menanggapi isu-isu yang menyerang atas dirinya untuk dimaksulkan dan sebagainya. Kami ngomong langsung sama Mas Gibran. Mas Gibran itu santai banget untuk menghadapinya. Dia tahu betul cara untuk mengatasi dan menghadapi soal-soal hal seperti ini. Bahkan dia itu mengatakan bahwa kalau nggak ada orang-orang yang membencinya, kalau nggak ada orang-orang yang memfitnah, dia nggak bakal menjadi wakil presiden. Karena simpati masyarakat mengalir ketika dirinya dibully, ketika dirinya direndahkan, ketika dirinya diremehkan. Sama halnya dengan Pak Jokowi. Makanya kita harus belajar sesuatu dari Mas Gibran dan Pak Jokowi. Ketika kita difitnah habis-habisan, ketika kita dihujat teman-teman ya, jadi jangan buru-buru untuk tanggapi, jangan buru-buru kesal, jangan buru-buru untuk bantah. Biarkan dulu itu mengalir. Karena selalu saya katakan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri, teman-teman. Jadi lihat video ini kalian bisa bayangkan gak teman-teman ya, bagaimana kalau misalnya Anies Baswedan jadi presiden terpilih. Kita sudah tahulah siapa-siapa yang bakal menjadi menteri. Ngeri. Ya ngeri sekali. Orang-orang yang bermasalah akan mereka jadikan menteri. Mungkin Roy Suryo akan menjadi menteri apa ya teman-teman? Menteri teknologi atau apa? Ya video-video yang itulah dia akan teliti dan sebagainya. Ngeri kali ya. Nama-nama yang diajukan untuk jadi menteri: Rizik Syihab, Gatot Nurmantio, Anies Baswedan. Ngeri. Kebelet untuk menjadi menteri ini. Sampai mereka buat sekretaris bersama, siap bergerak untuk menangkap Pak Jokowi, untuk memaksulkan Gibran. Ya, teriak-teriak memaksulkan Gibran, tapi pengen kebelet untuk masuk kabinet. Ya, diperbincangkanlah di podcast mereka nama-nama yang akan, siapa yang seharusnya diangkat jadi menteri. Jadi teman-teman semua, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pesannya. Atas, coba kalian lihat captionnya, gila untuk melawan orang Solo dibentuk tim khusus. Ya, tapi apapun yang mereka lakukan hari ini tidak akan pernah bisa menjatuhkan seorang Joko Widodo. Beliau akan terus kuat karena rakyat bersama dia, dan orang baik itu pasti akan mendapat pertolongan dari Tuhan sekalipun banyak orang yang terus ingin menjatuhkan. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa kalian simak dan kalian resapi teman-teman ya. Karena bahaya kalau masyarakat Indonesia diam saja dan tidak turut untuk mengambil bagian dalam perpolitikan Indonesia. Bisa saja mereka menang dan apa yang akan terjadi atas Indonesia selesai. Indonesia akan menjadi sarang radikalisme ya. Akan agama-agama yang lain yang minoritas yang berbeda paham dengan mereka akan tersisihkan, akan terpinggirkan ya. Pembubaran ibadah-ibadah akan
masif terjadi, ya. Jika ini misalnya terjadi, ya, kalau misalnya mereka jadi duduk di bangku-bangku strategis pemerintahan, ini akan terjadi. Kita bisa bahkan prediksikan bahwa susah akan dibangun tempat-tempat ibadah agama lain, ya. Banyak hal-hal yang kita akan lihat terjadi tentang radikalisme akan bertumbuh subur atas bangsa ini. Itulah ngeri. Makanya kenapa saya mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam perpolitikan kita lawan, karena suara kita itu akan menentukan orang siapa yang akan kita pilih, siapa yang akan duduk, siapa yang akan memimpin. Kalau kita masa bodoh dengan perpolitikan hari ini, kita tidak bisa membaca langkah-langkah mereka, selesai, ya. Kita yang akan menjalani, mereka berkuasa, mereka seenaknya saja untuk memberikan kebijakan-kebijakan, dan yang sengsara siapa? Kita, teman-teman. Makanya terus, kenapa saya mengatakan ini? Memang masih lama. Karena mereka sudah bergerak mulai dari sekarang. Mereka sudah membangun strategi mereka untuk dari sekarang itu sampai ke 2029. Kalau kita berleha-leha, teman-teman, kalau kita santai saja dan tidak ikut dalam permainan ini, membaca, kita akan tertinggal. Karena mereka sudah start strateginya dari sekarang. Dengan cara apa? Kita bisa melihat. Ini adalah strategi politik jangka panjang. Mereka coba mendowngrade kapasitas Pak Jokowi dan Gibran karena mereka tahu dua orang ini kuat banget dalam pengaruh untuk rakyat di 2029, teman-teman. Jadi kita kawal terus. YouTuber Nusantara akan selalu mengawal ini, teman-teman. Mengajak juga masyarakat agar supaya sadar bahwa mereka sudah mulai melaksanakan strategi mereka untuk tujuannya itu, goalsnya itu di 2029. Kita akan lihat permainan mereka nanti. Apa yang saya katakan ini nanti akan terbukti nanti. Makanya terus dukung YouTuber Nusantara. Stay safe, teman-teman. Terus lihat, kalau perlu kalian subscribe channel ini agar supaya ketika saya upload berita-berita terbaru tentang perpolitikan, kalian bisa mendapatkan infonya. Saya pamit dulu. See you on the next video, guys, and God bless. Bye, guys.